Berbagai pertunjukan budaya dari Nusantara ditampilkan dalam Karnaval Khatulistiwa yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo tadi sore. Pemerintah berharap Kalimantan Barat sebagai tuan rumah dapat memperoleh manfaat besar lewat pagelaran budaya ini. Karnaval Khatulistiwa menjadi peluang bagi pemerintah Kalimantan Barat untuk mengenalkan potensi daerah serta objek wisata kepada dunia. Terlebih, Pontianak akan menjadi kota wisata sungai dan sudah masuk dalam rencana pembangunan negara periode 2014-2019. Kementerian Pariwisata mengapresiasi langkah Pemda setempat menjadikan Karnaval Khatulistiwa sebagai salah satu agenda tahunan di Pontianak. Acara ini diikuti berbagai suku Dayak, Landak di Pontianak, Kalimantan Barat. Rangkaian acara berlangsung di sejumlah titik, mulai dari Rumah Radakang di Jalan Sultan Syahrir, alun-alun Kapuas di Jalan Rahadi Usman, serta karnaval puluhan mobil hias. Pemirsa, berbagai pertunjukan budaya dari Nusantara ditampilkan dalam Karnaval Khatulistiwa yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo Sabtu petang. Pemerintah berharap Kalimantan Barat sebagai tuan rumah dapat memperoleh manfaat besar melalui pagelaran budaya yang digelar di Pontianak. Karnaval Khatulistiwa menjadi peluang bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenalkan potensi daerah serta objek wisata yang ada di daerah kepada dunia. Pontianak diproyeksikan menjadi kota wisata sungai sesuai rencana pembangunan negara periode 2014-2019. Karnaval Khatulistiwa diikuti berbagai bagian suku Dayak Landak yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Rangkaian karnaval digelar di sejumlah lokasi mulai dari Rumah Radakang di Jalan Sultan Syahrir, alun-alun Kapuas di Jalan Rahadi Usman. Pak Presiden. Pak Presiden. Normalisasi pinggiran bantaran Kali Ciliwung di Kampung Pulau Jakarta Timur sudah sampai tahap hari ketiga. Proses normalisasi berjalan aman dan kondusif, tidak ada lagi ketegangan seperti saat hari pertama proses penggusuran. Meski demikian, Polres Jakarta Timur masih menyiagakan sekitar 1.200 personel mengawal relokasi hingga tuntas. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Kampung Pulau, kita segera bergabung dengan reporter Carlos Michael dan juru kamera Tommy Pribadi. Selamat malam Carlos, sejauh mana proses penggusuran yang telah dilakukan di Kampung Pulau Jakarta Timur? Silakan dengan laporan Anda. Selamat malam Indri Soekardi dan teman-teman di studio. Sampai saat ini proses pembongkaran atau penertiban bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Ciliwung di sisi selatan Kampung Pulau sudah berlangsung 95%. Hal ini dikonfirmasi dari Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kuku Hadi Santoso yang mengatakan bahwa 5% sisa dari upaya penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini akan dilakukan pada besok hari Minggu, dan 5% ini akan dilakukan dengan cara manual karena ada sejumlah lokasi yang ada di sepanjang kurang lebih 1.980 meter ini yang di titik-titik tertentunya merupakan bagian dari tebing yang langsung mengarah pada sungai yang dalam sehingga tidak memungkinkan bagi alat berat baik jenis amfibi maupun eskavator untuk bekerja, dan rencananya besok hari akan diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri untuk proses pengerjaan ini. Dan data yang kami peroleh di sini bahwa sudah 2/3 dari seluruh area wilayah yang ada di sisi selatan Kampung Pulau ini yang telah ditertibkan. Artinya dari 1.950 meter bantaran kali ini sudah sekitar 1.290 sampai dengan 1.300 meter yang ditertibkan, Indri. Dan sisanya 70 bangunan yang seperti yang saya katakan tadi besok akan diselesaikan melalui pengerjaan manual. Dan sebelumnya kita tahu bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merencanakan untuk menggusur atau menertibkan bangunan liar yang ada di sepanjang bantaran Kali Ciliwung di sisi selatan Kampung Pulau ini. Ada sekitar 519 bangunan dan terdiri dari 3 RW, ada 68 rumah di RW 1, kemudian ada 155 rumah di RW 2 dan sisanya 296 di RW 3. Indri.
Tadi dari informasi Anda bahwa proses normalisasi masih akan terus dilakukan hingga esok. Lalu apakah penutupan dan juga pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi penggusuran ini akan ada rekayasa dari arus begitu? Carlos, silakan. Iya, upaya untuk penjagaan ataupun juga penertiban lalu lintas yang ada di sini untuk mendukung suksesnya pelaksanaan dari penertiban ini sudah dilakukan. Pertama, saat ini masih ada sekitar kurang lebih 200 personel kepolisian. Normalnya kalau pada siang hari seperti yang Anda katakan tadi ada 1.200. Kemudian pengalihan arus lalu lintas dari arah Otista menuju ke Matraman biasanya pada siang hari dialihkan ke Jatinegara Timur, lalu kemudian keluar lagi ke Jatinegara Barat melalui depan gereja Koinonia yang ada di Jatinegara Barat. Dan kemudian pada malam hari ini setelah 2 hari lampu tidak menerangi lokasi yang menjadi lokasi penertiban ini, saat ini seperti yang Anda lihat di belakang saya sudah ada lampu, ada sekitar 4 buah lampu yang dipasang untuk menerangi lokasi ini oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Tadi kami menemui kepala dinasnya yang menyebutkan bahwa dirinya ditugaskan oleh Gubernur DKI Jakarta sekaligus untuk memantau upaya terakhir pada malam hari ini dalam rangka penertiban. Berikut cuplikan wawancaranya. Ya, kalau saya lihat ini kan ada beberapa tahap. Ya, ini mungkin tahap ketiga berakhir, ya kemudian ada tahap selanjutnya. Maka itu kita harus menerangi daerah yang sudah dibongkar ini, kita terangi secara darurat. Nah, secara darurat apabila itu sudah permanen, ya kami terangi secara permanen. Haris Pinratno juga tadi menyebutkan bahwa rencananya bahwa pengerjaan ini oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana juga sudah dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Satpol PP mengatakan bahwa dalam 7 hari ke depan pekerjaan penertiban sisi selatan Kampung Pulo ini harus selesai karena pada 4 hari mendatang sudah harus dimulai pengerjaan sodetan Indri oleh Balai Besar Sungai Cisadane dan Ciliwung di DKI Jakarta. Sementara itu dulu kami kembali ke Anda, Indri Soekardi. Terima kasih atas laporan Anda, Carlos Michael, dan juru kamera Tommy Pribadi langsung dari Kampung Pulo, Jakarta Timur. Pembongkaran bangunan liar di bantaran Kali Ciliwung, Kampung Pulo, Jakarta Timur berlanjut hingga sore tadi. Sedikitnya 300 bangunan warga sudah rata dengan tanah. Tidak ada keributan mewarnai penggusuran karena mayoritas warga telah pindah ke Rusunawa. Memasuki hari ketiga penggusuran bangunan liar di bantaran Kali Ciliwung, Kampung Pulo, Jakarta Timur, petugas gabungan dari Satpol PP dan polisi terus berjaga di lokasi. Meski proses pembongkaran berjalan kondusif, petugas tetap mengantisipasi potensi konflik. Untuk mempercepat proses pembongkaran, Pemprov DKI menambah 2 alat berat ekskavator amfibi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yakin tidak ada warga asli Kampung Pulo yang menolak direlokasi. Para warga sudah mendapat rusun sesuai permintaan mereka ke Pemprov DKI Jakarta. Ahok mengungkapkan, banyak warga yang tertangkap saat protes bukan penduduk Kampung Pulo yang terkena penggusuran. Tapi yang ini nggak bisa. Mau berapa puluh tahun sih nggak selesai soal Kampung Pulo. Terus yang ketangkap kemarin juga rata-rata bukan orang Kampung Pulo. Ini yang komentar juga bukan orang Kampung Pulo. Ya mana ada, sekarang saya tanya, ada nggak di dunia yang orang pindahin orang dari Waduk Pluit waktu banjir sampai baju pun saya beliin. Baju dalamnya pun saya beliin, celana dalam pun kita beliin dulu. Sampai semua perlengkapan dapur, sampai kulkas, sampai TV. Nggak ada di dunia lakukan semanusiawi ini. Penertiban bangunan di Kampung Pulo hari ini difokuskan pada sisi selatan. Sekitar 300 bangunan warga sudah rata dengan tanah, dan 200 bangunan tersisa akan segera dibongkar petugas. Sebanyak 388 kepala keluarga yang rumahnya dibongkar telah menempati Rusunawa, dan 447 kepala keluarga telah mengambil kupon undian untuk mendapatkan kunci Rusunawa. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta, Ika Lestari, Pemprov DKI Jakarta juga menggratiskan penyewaan unit Rusunawa selama 3 bulan ke depan. Nantinya, warga hanya membayar iuran pemeliharaan lingkungan sebesar Rp10.000 per hari atau Rp300.000 per bulan. Ya, data sampai pada saat ini ya, pukul 9.30 tadi, data yang terupdate dari 520
saat ini yang sudah mendapatkan nomor unit itu ada 447. Kemudian yang sudah mengambil kunci itu 383. Jadi sudah terus ya mereka ataupun warga datang ke rusun untuk pindah seperti itu. Ya. Selain melakukan pembongkaran, sejumlah truk pengangkut sampah mulai disiapkan untuk mengangkut puing-puing bekas bangunan. Rencananya, normalisasi bantaran kali sepanjang 1,8 km ke arah Bukit Duri, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Berita 1.